Kita bertemu lagi dengan cerita romantis, yaitu bab 2. Ini tentang cerita Budi. Rudi, bukan Budi ya. Maaf salah sebut nama. Karena Rudi dan Budi sama-sama berakhiran huruf I, namun awalnya saja yang berbeda. Tidak usah banyak bicara, kita ringkas sedikit mengenai isi dari apa yang ada di video ini. Saat itu di kontrakan Rudi terjadi hujan yang sangat deras sekali. Tapi Rudi belum sampai di kontrakan karena berteduh di sebuah jalan. Jalanan di ibu kota tergenang oleh air. Hampir setengah jam si Rudi berteduh ya. Tujuan Rudi bukan ke kontrakan ya, melainkan ke kantor untuk mengganti mesin print karena print di kantor rusak. Ketika Rudi melamun, tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seseorang. Sontak si Rudi kaget ya. Saya saja kalau ditepuk bahu saya kaget ya. Rudi menghadap ke belakang. Ternyata yang menepuk bahunya tadi adalah Mbak Vika. Mbak Vika tetangga kontrakan Rudi. Janda tanpa anak. Janda kembang itu adalah sebutan orang-orang kepada Mbak Vika.
Ayo kalian jangan di skip ya kalau menonton, dan yang belum menonton dari bab 1 silahkan ditonton bab 1 karena ini sudah mencapai bab 3. Ini saya bantu membaca ya. Mari kita baca dengan santai, dengan rileks, dan dengan perasaan yang bahagia. Di hujan yang deras, Rudy menawarkan Mbak Vika untuk bareng bersamanya. Mbak Vika tidak menolak ajakan Rudy karena ajakannya bernilai positif, membantu agar cepat sampai rumah. Tetapi Rudy menjelaskan kalau tidak langsung ke kontrakan, melainkan ke kantor sebentar untuk mengganti mesin print yang rusak. Si Rudy sebenarnya tidak menyukai Mbak Vika karena statusnya yang janda. Anak muda zaman sekarang nyarinya itu yang grass. Jarang sekali perempuan sekarang yang mahkotanya masih utuh ya. Karena ini sudah zaman modern. Jadi mari kita jaga hal-hal yang merugikan diri kita untuk kedepannya ya. Di daerah saya juga banyak yang seperti itu. Nyarinya yang masih gris, kayak ikan seger. Akhirnya si Rudy dan Mbak Vika bergegas menuju ke kantornya Rudy. Kala itu hujannya sudah mulai mereda, hanya sedikit gerimis yang menghalangi pandangan Rudy untuk mengendarai si Vespa. Vespa ini motor tua, tapi harganya sangat melejit sekali di bulan ini ya. Di tahun-tahun ini motor tua menjadi salah satu aset termahal dari yang
bermerek Fish Air kayak gitu. Dulu harganya 5 juta, sekarang bahkan 34 juta ya. Bayangkan ya, berarti sangat mahal sekali ya. Karena hobi, jadi ya banyak sekali yang membeli sepeda motor tua. Kayak saya ini pecinta motor tua ya. Tapi sepeda motor saya bukan Fish Air ataupun Vespa, melainkan Tiger 2009. Sangat lama ya, tapi lebih lama Vespa dan Fish Air kalau nggak salah. Tapi harga motor Tiger juga melonjak tinggi sekali. Dulu saya membeli harganya 19 juta. Sekarang hampir 30 lah. Ini saya bersama adik saya lagi membakar sate. Video ini saya ambil ketika hari kurban, jadi baru bisa upload sekarang. Ini yang saya sate adalah daging kambing. Sudah banyak di YouTube yang menayangkan ketika hari raya kurban, rutinitasnya yaitu menyate, karena setiap 1 tahun sekali. Jadi momen-momen seperti ini perlu diabadikan, bukan hanya disimpan di galeri HP saja, tapi disimpan di galeri YouTube ya, seperti ini. Oke, terima kasih. Kita tunggu di bab 4.